Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 5 dari IAIN Salatiga, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini kami buat guna memenuhi tugas psikologi agama yang diampu oleh Bapak Dr. Wahidin MPD. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Asa Sabatana dengan NIM 230101907172, Ratna Safitri dengan NIM 2301019049, Bagus Husnul Akmal dengan NIM 230101900362, Farhan Widya Hutama dengan NIM 230101900405, Alvina Dwi Saputri dengan NIM 230101900088, dan yang terakhir Amara Zahra Zakia dengan NIM 230101900212. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang konsep kepribadian dan fitrah dalam pandangan psikologi agama. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang konsep kepribadian. Nah, pengertian kepribadian itu sendiri merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian, atau temuan-temuan para ahli. Adapun, kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality yang berasal dari bahasa Latin, yaitu persona, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Di sini, para aktor menyembunyikan kepribadiannya yang asli dan menampilkan dirinya sesuai dengan topeng yang digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan identitas diri dan jati diri seseorang. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur kepribadian. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni ID, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Apa itu ID? ID adalah sistem kepribadian yang paling dasar, yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Untuk 2 sistem yang lainnya, ID adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam menjalankan fungsi dan operasinya, ID bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Yang kedua yaitu ego. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego adalah upaya memuaskan kebutuhan atau mengurangi tegangan oleh individu. Nah, yang ketiga adalah superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersifat evaluatif. Adapun fungsi utama dari superego adalah sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri ID agar impuls tersebut disalurkan dengan cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada dengan kenyataan. Selanjutnya yaitu mendorong individu kepada kesempurnaan. Sebagai contoh dari ID, ego, dan superego yaitu misalkan saya menginginkan suatu barang milik teman saya. Nah, jika saya ingin memiliki barang tersebut, maka saya harus mencuri barang tersebut karena teman saya pasti juga tidak mengizinkan jika saya meminjam barang tersebut. Nah, akan tetapi jika saya mencuri, maka saya akan takut jika saya mendapatkan dosa. Dari kejadian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ID-nya adalah saya menginginkan barang yang dimiliki teman saya.
Kemudian egonya adalah saya mencuri barang tersebut atau tidak. Kemudian yang menjadi super ego adalah jika saya mencuri, saya takut akan mendapatkan dosa. Hubungan kepribadian dan sikap keagamaan. Kepribadian secara utuh terlihat dari ciri khas individuality, sikap dan perilaku lahir dan batin, pola pikir dan sejati diri. Dengan demikian, kepribadian yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama terlihat dari kemampuan seseorang untuk menunjukkan ciri khas dirinya sebagai penganut agama, sikap dan perilakunya secara lahir dan batin yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Pola pikirnya memiliki cenderungan terhadap keyakinan agamanya serta kemampuannya untuk mempertahankan jati diri sebagai seorang yang beragama. Hubungan pembentukan kepribadian dengan nilai-nilai moral keagamaan dapat kita lihat ketika mereka yang hidup di lingkungan keluarga yang taat dan selalu berhubungan dengan benda-benda keagamaan serta hubungan dengan orang-orang yang taat beragama bagaimanapun akan memberi pengaruh dalam pembentukan karakternya. Pandangan Islam tentang kepribadian. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, kepribadian atau syakhsiyah pada setiap manusia terbentuk dalam pola pikir atau akliyah dan pola sikap atau nafsiyahnya, bentuk tubuh, wajah, keserasian, dan sebagainya bukan unsur pembentuk syakhsiyah. Sebab semua itu hanyalah kulit atau penampakan lahiriah semata. Kepribadian Muslim merupakan kepribadian yang pandangan, sikap, pilihan, keputusan, dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembentukan kepribadian Muslim adalah suatu usaha untuk membentuk kepribadian seseorang agar sesuai dengan akidah dan nilai-nilai Islam. Konsep fitrah dalam pandangan psikologi Islam. Kata fitrah menurut bahasa berarti penciptaan atau kejadian, sehingga fitrah manusia adalah kejadian sejak awal atau bawaan sejak lahir. Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih tanpa mempunyai dosa suatu pun. Walaupun orang tuanya yang melahirkannya mungkin saja telah berbuat dosa banyak, karena dosa itu tidak mengenal adanya dosa warisan dari orang tuanya. Fitrah dan semua akar katanya disebutkan dalam Al-Quran di beberapa tempat. Adapun fase fitrah dalam arti penanaman agama ke dalam diri manusia memiliki dua fase, yakni sebelum melahirkan dan ketika manusia lahir. Jenis-jenis pandangan fitrah pada manusia. Fitrah memiliki banyak dimensi, tetapi dimensi yang terpenting adalah A. Fitrah agama. Manusia sejak lahir mempunyai naluri atau insting yang beragama dan mengakui adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika dia lahir cenderung pada al-hanif, yakni rindu akan kebenaran mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Fitrah intelek. Intelek atau adalah potensi pengetahuan yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Karena daya dan fitrah ini hingga dapat membedakan antara manusia dan hewan. C. Fitrah sosial. Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok yang mempunyai ciri khas yang disebut kebudayaan. Oleh karena itu, tugas pendidikan di sini adalah menjadikan kebudayaan Islam sebagai proses kurikulum pendidikan Islam dalam seluruh peringkat dan tahapan. D. Fitrah seni. Kemampuan manusia untuk menimbulkan daya estetika yang mengacu pada sifat al-jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas utama pendidikan yaitu memberikan suasana gembira, senang, dan aman dalam proses belajar mengajar. Karena pendidikan adalah proses kesenian yang karenanya dibutuhkan seni mendidik. Yang terakhir atau yang E adalah fitrah kemajuan,
keadilan, kemerdekaan, kesamaan, ingin dihargai, kawin, cinta tanah air, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya.